Oke, shalom. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa untuk belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dengan topik dikuduskan oleh kebenaran. Dikuduskan oleh kebenaran. Itulah topik pelajaran firman Tuhan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Pertama-tama, kita perlu menjawab pertanyaan yang sangat penting, yaitu apakah ada orang kudus di dunia ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan terlebih dahulu melihat definisi atau arti dari kata kudus itu, karena banyak orang yang keliru memahami arti kata kudus itu sendiri, sehingga mereka tidak bisa menerapkan kebenaran dalam hidup mereka. Banyak yang mengartikan bahwa kata kudus itu adalah tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah mencuri, tidak pernah berbohong, hidupnya selalu benar, kata-katanya selalu benar, tidak pernah salah, sehingga mereka menganggap itulah orang kudus yang sebenarnya. Tapi tidak ada orang yang seperti itu yang hidup di dunia ini, kecuali hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa. Semua orang telah berdosa, dan Alkitab katakan mereka semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kita akan membaca arti kata kudus itu sendiri dari Kamus Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Dari kata kudus dikatakan begini. Kita lihat kata kudus. Kudus Allah adalah kudus, artinya Ia bebas terhadap dunia. Ia menguduskan manusia, artinya memilih mereka sehingga menjadi miliknya. Orang-orang kudus ialah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus sehingga mereka tidak lagi dari dunia ini. Yohanes 17 ayat 14-19. Nah, ini menarik. Yang berikutnya ini. Dalam surat-surat Rasul Paulus, orang-orang kudus berarti orang-orang Kristen. Sekali lagi, dalam surat-surat Rasul Paulus, orang-orang kudus berarti orang-orang Kristen. Nah, berdasarkan definisi ini, sebetulnya seharusnya semua orang yang mengaku Kristen harus juga mengaku dirinya adalah orang kudus, ya, bukan orang berdosa, ya. Karena arti dari orang-orang kudus itu adalah orang-orang Kristen, maka orang-orang Kristen itu juga artinya adalah orang-orang kudus. Jadi harus seimbang. Dua-duanya pengakuan itu harus disampaikan sebagai bentuk dari pengertian atau pemahaman yang benar terhadap kata kudus itu sendiri, ya, sesuai dengan Alkitab. Nah, kalau demikian, kalau ada orang-orang kudus di dunia ini, lalu siapakah mereka dan di manakah mereka? Pertama-tama bisa kita temukan, ya. Nah, semua kebenaran harus kita temukan terlebih dahulu dari dalam Alkitab. Barulah kebenaran itu nanti kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jika ada orang kudus, jika ada orang-orang kudus di dunia ini, ya, di manakah mereka dan siapakah mereka itu? Nah, mari kita temukan itu pertama-tama di dalam Alkitab, dalam
kitab Roma pasal 1 ayatnya yang ke-7. Ya. Roma pasal 1 ayat 7, tapi bisa kita baca ayat 1. Jadi ayat 1 dan 7. Roma pasal 1 ayat 1, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ayat 7, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, ya, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Jadi ada orang-orang kudus di kota Roma, dan mereka dipanggil orang-orang kudus karena kasih karunia Tuhan Yesus dan damai sejahtera Allah Bapa menyertai mereka. Kemudian kita lihat juga di dalam Efesus, kitab Efesus, atau sebelumnya kita lihat dulu 1 Korintus pasal 1 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi di sini kita lihat juga ada orang-orang kudus yang menerima firman Allah dari Rasul Paulus, yaitu orang-orang kudus yang ada di Korintus, di kota Korintus waktu itu, ya. Kemudian kita lihat juga di dalam 2 Korintus, bisa kita buka juga dalam kitab 2 Korintus pasal 1, kita baca ayat 1, ya. Dikatakan demikian, dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya, ya. Jadi dari Paulus, surat ini dikirimkan kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Jadi bukan hanya di Korintus saja, di kota Korintus, tapi di seluruh Akaya juga ada banyak orang-orang kudus waktu itu, ya. Nah, kemudian kita akan lihat juga di dalam kitab Efesus pasal 1, bisa kita baca ayatnya yang pertama. Ya, demikian firman Tuhan. Dari Paulus, rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ya, sekali lagi, dari Paulus, rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ya, jadi orang-orang kudus yang menerima firman Tuhan ini, surat dari Rasul Paulus yang ada di Efesus, ya, di kota Efesus waktu itu. Kemudian kita juga bisa melihat lagi di dalam kitab Kolose, atau sebelumnya kita lihat dulu di kitab Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 1 dikatakan, dari Paulus dan Timotius hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Ya, sekali lagi, dari Paulus dan Timotius hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Jadi ada orang-orang kudus di kota Filipi yang menerima firman Tuhan, yaitu surat dari Rasul Paulus waktu itu, ya. Kemudian kita lihat juga yang terakhir di dalam Kolose pasal 1 ayat 1 dan 2, ya. Dikatakan demikian, dari Paulus rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Ya, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Jadi ada juga orang-orang kudus yang percaya kepada Kristus,
di kota Kolose pada waktu itu, ya, mereka yang menerima firman Tuhan dari Rasul Paulus waktu itu, ya. Nah, jadi itulah orang-orang kudus yang kita temukan di dalam Alkitab pertama-tama, ya. Dan mereka adalah orang-orang kudus yang jumlahnya begitu banyak. Jadi bukan hanya sedikit, ya. Ada begitu banyak orang kudus yang pernah hidup di dunia ini, ya. Mereka adalah orang-orang yang real, nyata, menjalani kehidupan di dunia ini sebagaimana kita saat ini, ya. Nah, lalu penting kita bertanya, saudara-saudara, lantas mereka itu menjadi kudus karena apa? Ya, apa alasannya mereka bisa disebut menjadi orang kudus? Nah, kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-19, kita lihat, ya, apa alasan mereka ini, orang-orang yang sudah kita sebutkan tadi di Roma, di Korintus, di Filipi, di Efesus, ya, Filipi, kemudian di Kolose dan di Akaya dan lain sebagainya. Mereka disebut jadi orang-orang kudus itu karena apa? Nah, kita lihat di dalam Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-19, ya, dikatakan demikian, kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu. Ya, kita lihat dulu ayat 17-nya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ya, mereka dikuduskan dalam kebenaran. Jadi orang-orang kudus yang sudah kita sebutkan tadi adalah mereka dikuduskan oleh kebenaran, ya, dikuduskan dalam kebenaran. Kebenaran yang mana yang menguduskan mereka? Ya, ini penting. Karena di dalam Alkitab ini ada dua kebenaran, dua macam kebenaran, ya. Satu kebenaran yang sebenarnya, kemudian ada juga kebenaran yang tidak sebenarnya, yang sebenarnya bukan kebenaran. Jadi kebenaran yang mana yang menguduskan orang-orang ini sehingga mereka menjadi orang kudus? Nah, kita lihat dulu di dalam Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-16. Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-16. Ya, kita lihat dikatakan firman Tuhan Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-16 demikian. Ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada dua kebenaran, ya. Yang pertama kebenaran oleh karena iman, satu lagi kebenaran oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, kebenaran mana yang menguduskan kita? Kebenaran mana yang menguduskan orang-orang kudus yang sudah kita sebutkan tadi? Ya, di sini jelas sekali Rasul Paulus mengatakan bahwa kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan. Jadi melakukan itu adalah perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, ya. Itu adalah usaha atau itu adalah suatu pekerjaan. Tidak ada orang yang dibenarkan karena usaha, karena pekerjaan, karena kesungguhan, karena ketaatan. Ya, tidak ada orang yang dibenarkan karena itu. Tapi dikatakan di sini kita dibenarkan, kamu dibenarkan oleh karena iman kepada Kristus Yesus, ya. Tidak ditambah dengan perbuatan. Tidak dikatakan kamu dikuduskan atau kamu dibenarkan karena iman ditambah dengan perbuatan. Jadi kita menjadi kudus karena kita dibenarkan,
ya, oleh karena iman. Kita dibenarkan oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, ya. Jadi itu yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, sekarang coba kita lihat lagi di dalam Roma pasal 10 ayatnya yang yang pertama. Kita lihat dulu sampai ayatnya yang ke 3, ya. Nah, dikatakan begini, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar, ya. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Ya, bayangkan saudara itu, ya. Ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, lihat di sini, saudara-saudara, ada orang yang sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi mereka tidak dibenarkan. Nah, perhatikan itu. Sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi tidak ada pengertian yang benar pada mereka, walaupun mereka sungguh-sungguh giat, sungguh-sungguh luar biasa ketaatan mereka, tetapi apabila tidak disertai dengan pengertian apa? Pengertian akan kebenaran, ya. Kebenaran yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu kebenaran karena iman kepada Kristus Yesus. Dan dikatakan mereka itu mendirikan kebenarannya sendiri. Mereka tidak takluk atau mereka tidak percaya kepada kebenaran Allah karena iman, tapi mereka memaksakan kebenaran bagi diri mereka sendiri, yaitu kebenaran karena perbuatan-perbuatan mereka sendiri, ya. Karena selanjutnya, saudara-saudara, kebenaran karena perbuatan ini itu adalah sesuatu yang dianggap sia-sia, ya, karena dikatakan tadi di ayat 1 itu, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Jadi walaupun mereka memiliki kebenaran atau kesungguhan atas perbuatan-perbuatan baik yang mungkin mereka anggap itu adalah sesuatu yang baik, tapi itu adalah sesuatu yang tidak bisa menyelamatkan mereka. Ya, karena ini masih didoakan mereka, walaupun bukan karena seseorang didoakan sehingga mereka diselamatkan, tapi karena iman. Namun di sini maksudnya adalah supaya kiranya orang-orang yang masih memakai kebenaran diri mereka sendiri dengan berusaha dan dengan perbuatan-perbuatan mereka mengandalkannya untuk keselamatan, mereka perlu didoakan agar hatinya, pikirannya terbuka untuk menerima kebenaran Allah, yaitu kebenaran karena iman, karena percaya. Nah, kemudian kita lihat lagi di Ibrani pasal 10 ayat, kita lihat Ibrani 10 ayatnya yang ke-10, ya. Inilah kebenaran yang menguduskan kita. Inilah kebenaran Allah yang sungguh-sungguh menguduskan kita, sehingga kita bisa yakin, kita bisa percaya bahwa kekudusan kita adalah kekudusan yang sempurna. Ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, ya. Kemudian di ayatnya yang ke-14, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Nah, jadi di sini firman Tuhan dengan jelas sekali mengatakan bahwa karena kehendak Allah di dalam darah Yesus Kristus, di dalam tubuh Yesus Kristus yang dikorbankan itu di atas kayu salib, menebus dan mengampuni segala dosa kita, maka sekarang hasilnya adalah kita menjadi kudus karena dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Itulah alasan mengapa kita menjadi kudus. Itulah kebenaran yang menguduskan kita, ya, kebenaran Allah yang menguduskan kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita akan melihat apa hasil daripada
seseorang yang telah dikuduskan oleh kebenaran ini, ya, apa hasilnya? Apa manfaatnya, Bapak Ibu Saudara-saudara? Inilah manfaatnya, yaitu di dalam Roma 5 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ini dari ayat 8 berarti ya. Dari ayat 8 sampai 9 sampai 10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi di sini manfaat atau hasil daripada pembenaran atau pengudusan yang kita terima, orang yang percaya, adalah kita menjadi, dikatakan tadi, kudus satu kali untuk selama-lamanya, ya, kudus di hadapan Allah sekali untuk selama-lamanya. Kemudian yang kedua adalah dikatakan kita pasti diselamatkan untuk selama-lamanya. Jadi bukan mudah-mudahan, ini bukan perkara yang mudah-mudahan, tetapi ini adalah perkara yang pasti. Ini adalah sesuatu urusan yang pasti, ya. Nah, jadi berbicara tentang kekudusan di dalam Kristus atau pembenaran oleh iman kepada Kristus Yesus itu adalah merupakan suatu kepastian keselamatan untuk selama-lamanya yang diperoleh setiap yang percaya kepadanya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana di pandangan manusia, di pandangan manusia, di mata manusia, di hadapan manusia, di hadapan sesama kita, orang lain yang melihat kita, apakah kita sudah kudus? Ya, itu tentunya kita jawab kadang-kadang, ya, karena kadang-kadang kita bisa benar di dalam perkataan-perkataan kita, kadang-kadang juga bisa masih salah di dalam tindakan-tindakan atau dalam perbuatan atau perilaku kita terhadap sesama kita, itu masih kadang benar, kadang tidak benar, ya. Nah, untuk itulah maka firman Tuhan menasihati kita selanjutnya adalah setelah kita tahu bahwa kita sudah menjadi orang kudus untuk selama-lamanya, dan kita tahu juga bahwa kita ini sudah menjadi orang yang pasti diselamatkan untuk selama-lamanya, diselamatkan beroleh hidup yang kekal di dalam sorga. Maka dikatakan di dalam Filipi pasalnya yang ke-2 ayatnya yang ke-12, ya. Jadi pasal 2 ayat yang ke-12, nasihat dari firman Tuhan kepada kita semua orang-orang kudusnya adalah dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja sewaktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, ya. Saudara-saudara, sekali lagi saudara-saudaraku, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, di sini ada perintah Tuhan untuk kita mengerjakan keselamatan kita. Nah, ini adalah ayat firman Tuhan yang salah satu ayat firman Tuhan yang paling banyak disalahpahami oleh orang-orang beragama Kristen, ya. Nah, banyak yang mengajarkan ayat ini, firman Tuhan ini, mereka mengatakan bahwa keselamatan untuk masuk surga itu adalah tidak permanen atau sesuatu yang masih mungkin bisa hilang. Karena apa? Karena kalau kamu tidak mengerjakan keselamatanmu, kata mereka, ya, maka keselamatanmu itu bisa gagal. Nah, itu adalah pengajaran yang sangat keliru dan yang menyesatkan pikiran banyak orang. Karena firman Tuhan ini tidak mengatakan, sesungguhnya tidak mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara, ya. Yang pertama, kalau kita mau sedikit saja meneliti dalam terjemahan, misalnya dalam bahasa Inggris dikatakan, ya,
kerjakanlah keselamatanmu ini dikatakan work out your salvation. Jadi walk out itu maksudnya adalah perlihatkan keselamatan yang sudah ada padamu kepada orang lain. Kerjakan keluar, ya, walk out, perlihatkan keluar. Jadi ini adalah keselamatan itu kan tidak dilihat oleh orang lain, itu yang ada pada kita. Orang lain tidak bisa melihat itu karena itu ada di dalam hati kita, ya. Itu adalah sesuatu yang abstrak, pengalaman yang abstrak, ya. Namun itu adalah nyata dan itu adalah kebenaran. Nah, keselamatan kita itu perlu kita perlihatkan, kita tunjukkan kepada orang lain melalui perkataan-perkataan kita, melalui tindakan kita, melalui kesaksian kita. Jadi kita harus menyaksikan kebenaran ini bahwa kita sudah diselamatkan. Ya, dengan kita menyaksikan kepada mereka bagaimana kita diselamatkan, nah kita sudah menyaksikan kebenaran Allah. Kita sudah menyaksikan kepada mereka kebenaran yang menguduskan kita, menguduskan setiap orang yang percaya karena iman. Ya, jangan salah pula kita menyaksikan. Jadi banyak orang yang mengatakan dia bersaksi kepada orang lain di hadapan orang-orang, tetapi kesaksiannya itu bukan kesaksian yang menyelamatkan, tapi hanya sekedar kesaksian perbuatan diri sendiri, usaha sendiri, atau keberhasilan diri sendiri, atau hal-hal yang berpusat kepada perbuatan-perbuatan manusia, ya. Nah, tapi yang mau kita saksikan itu adalah kerjakan keselamatanmu, itu artinya kita perlihatkan, kita beritahukan tentang keselamatan dalam Yesus Kristus, bahwa di dalam Yesus kita sudah memiliki jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal. Kita sudah dikuduskan oleh darahnya satu kali untuk selama-lamanya, kita sudah diampuni sekali untuk selama-lamanya. Dan setiap orang yang percaya diberikan jaminan kepastian untuk masuk surga, bukan mudah-mudahan, ya. Nah, jadi itu yang dimaksud di sini, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya kita harus terus menjaga kesatuan hati kita, khususnya di dalam jemaat Tuhan, di dalam gereja tubuh Kristus, supaya kita ini semua bisa menjaga damai sejahtera Tuhan yang sudah ada pada kita. Dan kita harus saling melayani, kita harus berdamai dengan semua orang, dan kita harus menyaksikan keselamatan, berita Injil keselamatan kepada semua orang, supaya semua orang juga diselamatkan dan menerima kebenaran yang membawa damai sejahtera ini dalam kehidupan manusia. Nah, itu yang dimaksud di situ. Jadi itulah yang akan kita kerjakan untuk kita saksikan terus, supaya orang lain bisa melihat keselamatan itu sudah ada pada kita, ya. Nah, lalu untuk apa kita mengerjakan keselamatan? Untuk apa kita menyaksikan kebenaran firman Tuhan kepada semua orang, ya? Kita lihat ini bacaan yang terakhir untuk kita di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-12, ya. Tujuan daripada perbuatan baik itu, tujuan daripada usaha menjadi hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, menaati firman Tuhan itu, setelah kita menjadi percaya dan diselamatkan, apa hubungannya dengan kekudusan kita? Dikatakan di Matius 5 ayatnya yang ke-12, dikatakan, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sekali lagi, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Nah, itulah harapan yang pasti yang disediakan oleh Tuhan kepada kita, orang-orang kudusnya, yaitu apabila kita rajin, apabila kita sungguh-sungguh setia untuk mengerjakan keselamatan, untuk berbuat baik dan hidup di dalam kasih, maka dikatakan upahmu, supaya upahmu besar di sorga. Ya, apakah saudara siap untuk memberitakan kebenaran ini kepada orang lain supaya upahmu besar di sorga? Puji Tuhan, mari kita lakukan itu, dan mari kita pertanggungjawabkan itu sebagai orang yang percaya, orang kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kita bisa menjadi saluran berkat dan bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.